Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Handri Yonatan Empil. Bahan bacaan yang diambil yakni terambil dari Kejadian 50 ayat yang ke-20. Dengan bunyi, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Judul renungan kita hari ini ialah Rancangan Hidup dalam Kasih Tuhan. Kapan Anda merasa disakiti oleh orang lain? Kapan orang-orang dekat Anda membuat Anda bersedih? Kebanyakan orang tentu mudah mengingatnya. Namun, kita juga perlu bertanya pada diri sendiri. Apakah sakit dan kesedihan yang dilakukan orang kepada Anda itu mengubah hidup Anda menjadi lebih baik? Ketika kita merasa sedih dan sakit karena orang lain, kita perlu belajar dari Yusuf. Yusuf adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang kisah hidupnya sangat menginspirasi. Saudara-saudara Yusuf iri terhadap dia, lalu menyingkirkan dia. Tak disangka, di balik penderitaan yang Yusuf alami, ia menerima berkat berlimpah. Yusuf menjadi pejabat tinggi di Mesir dan sempat menolong keluarga yang menyingkirkan dia dari kelaparan. Usai Yakub, ayah mereka wafat, saudara-saudaranya khawatir Yusuf membalas dendam atas perbuatan mereka di masa lalu. Namun, kekhawatiran itu tidak terjadi. Yusuf tidak pernah berniat membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Seandainya ia tidak dijual, Yusuf belum tentu akan menjadi pejabat di Mesir. Yusuf dengan positif meyakinkan saudara-saudaranya bahwa rancangan hidup dari Tuhan berlaku atas dirinya. Di saat penderitaan dan kesedihan ia alami, kasih Tuhan tak pernah meninggalkan dia. Bahkan, di balik itu semua, ia mengimani rancangan damai sejahtera Tuhan berlaku tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi bangsa yang besar. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu tak jarang kita menghadapi konflik. Di tengah keluarga, pekerjaan, atau bahkan persekutuan, perseteruan bisa saja terjadi. Sikap dan perbuatan kita mungkin menyakiti orang lain. Begitu pula orang lain yang mendukakan hati kita. Maka di sini kita belajar dari Yusuf untuk melihat gambaran hidup di dalam kasih Tuhan yang lebih luas. Kasih Tuhan yang berlaku bagi kita tidak berarti hidup ini akan senantiasa bahagia saja. Tetap ada pergumulan, kesedihan, duka cita, atau penderitaan di dalam hidup ini. Dan seringkali berbagai pergumulan itu sulit kita pahami. Tetaplah berpegang pada kasih Tuhan, karena di balik itu ada rancangan damai sejahtera bagi kita. Maka dapat kita ambil sebuah refleksi, yakni bagaimana kita memaafkan orang lain yang menyakiti kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami percaya maksud Tuhan dalam hidup kami mendatangkan kebaikan. Amin.